Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Nur Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah perancangan tata letak, fasilitas, dan instalasi pabrik. Jadi, seperti yang kita telah ketahui, pabrik itu adalah suatu tempat di mana faktor-faktor seperti manusia, mesin, material, peralatan, sumber daya, dan modal atau uang dikelola secara bersama-sama untuk dapat menghasilkan sebuah produk secara efisien, efektif, dan aman. Nah, perancangan tata letak. Perancangan tata letak itu apa sih? Perancangan tata letak itu merupakan pengaturan tata letak fasilitas operasi dengan memanfaatkan area yang telah tersedia untuk menempatkan mesin, bahan, perlengkapan, dan hal-hal yang lain yang berguna untuk proses produksi. Nah, tujuan perancangan tata letak itu tentu saja yang pertama untuk menghemat dan mengefisiensikan area yang telah tersedia. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu dan kemacetan. Yang ketiga, untuk memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pekerja. Yang keempat, untuk mempercepat proses manufaktur. Dalam perancangan tata letak fasilitas, tentunya kita perlu untuk mendirikan sebuah pabrik. Pabrik yang ideal itu adalah pabrik yang dibangun di suatu tempat di mana biaya produksinya itu terendah dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terdapat beberapa faktor untuk mendirikan sebuah pabrik, yaitu lokasi pasar, kemudian raw material, kemudian transportasi, climate, undang-undang, buruh, sumber daya, limbah, dan lain-lain tergantung jenis pabriknya apa. Nah, terdapat beberapa metode untuk mendirikan sebuah pabrik, yaitu ada metode ranking prosedur, analisa break even, analisa pusat gravitasi, metode load distance, dan analisa transportasi. Dari kelima metode ini, yang paling sering digunakan itu ada 3 metode, yaitu ranking prosedur, analisa break even, dan analisa pusat gravitasi. Metode ranking prosedur yaitu metode perankingan. Jadi kita akan memilih nilai paling besar untuk didirikan sebuah pabrik. Caranya yaitu kita memberikan bobot nilai tergantung pada derajat kepentingan. Jadi hasil nilai yang paling tinggi lah yang akan kita pilih untuk mendirikan sebuah pabrik. Nah, pada metode analisa break even itu merupakan metode dengan cara menganalisis volume biaya. Tujuannya itu untuk memperoleh biaya yang paling minimal. Jadi caranya itu kita menjumlahkan total biaya yang paling terendah. Nah, biaya paling terendah itulah yang akan kita pilih untuk menentukan lokasi pabrik. Nah, yang terakhir itu ada analisa pusat gravitasi. Analisa pusat gravitasi ini merupakan metode penentuan lokasi pabrik dengan cara mencari pusat distribusi lokasi yang akan meminimalkan biaya. Jadi jika yang dimaksud di sini adalah pabrik, maka kita akan mencari biaya transportasi dari supplier ke pabrik dan dari pabrik ke pasar yang paling terendah. Maka itu yang akan kita pilih untuk menentukan lokasi pabrik. Tipe tata letak fasilitas pabrik. Nah, terdapat 4 tipe tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama itu tipe tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Nah, tipe tata letak ini merupakan penempatan dan pengaturan segala macam mesin berdasarkan tipe atau jenis yang sama ke dalam satu departemen. Tata letak ini sangat cocok digunakan untuk pabrik yang memproduksi banyak produk. Contohnya seperti bengkel. Nah, tipe tata letak yang kedua yaitu tipe tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi. Nah, tipe tata letak ini itu dia menempatkan mesin sesuai dengan urutan produksi yang telah dibuat.
Tata letak ini biasanya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu produk dengan jumlah yang besar dan waktu pengerjaan yang lama. Tata letak yang ketiga yaitu tipe tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material. Jadi tata letak ini sangat berbeda dengan tata letak yang lain, di mana tata letak yang lain itu material yang dibawa menuju workstation. Tapi pada tata letak ini, workstation yang dibawa menuju material. Nah, tata letak ini biasanya digunakan untuk pabrik yang memproduksi produk yang besar. Contohnya seperti kapal dan pesawat. Nah, tipe tata letak yang keempat yaitu tipe tata letak fasilitas berdasarkan pengelompokan produk. Prinsip tata letak ini yaitu mengelompokkan produk atau komponen berdasarkan kesamaan dalam proses. Jadi, alat atau mesin dikelompokkan dalam satu sel berdasarkan dengan kesamaan prosesnya. Tahapan perancangan tata letak fasilitas. Nah, pada tahapan perancangan tata letak fasilitas itu terdapat dua faktor, yaitu analisa produk dan analisa proses. Analisa produk itu merupakan analisa tentang macam dan jumlah produk yang akan dibuat dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis. Nah, pada analisa produk ini terdapat tiga faktor, yaitu daftar komponen, kemudian analisis buat beli, dan bill of material. Daftar komponen itu adalah sebuah daftar yang berisi tentang komponen-komponen apa saja yang akan digunakan atau diperlukan untuk proses produksi. Nah, kemudian setelah kita membuat daftar komponen, kita akan menganalisis apakah dibuat atau dibeli. Nah, analisis buat atau beli ini kita akan menganalisis daftar-daftar komponen tadi akan dibuat atau dibeli itu dengan kemampuan pabrik. Nah, kemudian yang terakhir itu membuat bill of material. Bill of material itu daftar lengkap komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah produk. Nah, kemudian yang kedua itu ada analisis proses. Analisa proses itu yaitu menganalisa macam dan urutan proses dalam perancangan proses yang telah ditetapkan untuk dibuat. Nah, terdapat tiga faktor juga, yaitu yang pertama assembly chart atau peta perakitan. Peta perakitan ini merupakan grafik urutan aliran komponen yang memiliki keterkaitan antar komponen. Nah, yang kedua ini ada roadsheet atau lembar pengurutan produksi. Nah, lembar pengurutan produksi ini merupakan suatu lembar yang memuat informasi tentang langkah operasi yang akan dilakukan untuk membuat komponen-komponen yang telah ditetapkan untuk dibuat dalam analisa buat beli tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada operation process chart. Nah, operation process chart ini itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui aktivitas produksi secara sistematis dan jelas dari mulai awal masuk proses hingga menjadi produk jadi. Nah, tujuan adanya analisa proses dan analisa produk ini yaitu yang pertama tentu saja untuk merancang assembly chart dari sebuah produk. Yang kedua itu untuk merancang roadsheet dari sebuah produk. Dan yang terakhir adalah untuk merancang operation process chart dari sebuah produk. Setelah kita melakukan analisis proses dengan menggunakan assembly chart, roadsheet, dan operation process chart, maka selanjutnya kita akan melakukan analisis aliran bahan. Analisis aliran bahan merupakan analisa yang berisi informasi tentang urutan proses produksi dan perpindahan atau transportasi material dari satu workstation ke workstation yang lain. Nah, terdapat beberapa metode untuk melakukan analisis aliran bahan. Salah satunya itu adalah multi-product process chart. Multi-product process chart ini merupakan grafik yang berisi langkah-langkah proses operasi pada suatu bahan, baik bahan baku maupun bahan penunjang. Multi-product process chart ini berisi langkah-langkah proses produksi, pemeriksaan, dan penyimpanan.
Nah, multi-product process chart ini merupakan tahapan selanjutnya dari operation process chart yang berisi urutan-urutan produksi dan juga dapat mengetahui total kebutuhan mesin yang dipakai. Nah, selanjutnya ada kegiatan produksi dan non-produksi. Yang pertama itu ada struktur organisasi dan sumber daya manusia. Struktur organisasi pasti akan selalu ada di setiap pabrik. Struktur organisasi itu merupakan bagan yang memberikan informasi mengenai bagaimana pekerjaan tersebut dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, yang kedua itu ada lantai produksi. Lantai produksi itu merupakan area pada suatu pabrik yang berguna untuk aktivitas produksi. Contoh lantai produksi itu ada workstation atau stasiun kerja, ada receiving atau penerimaan, shipping atau pengiriman, kemudian ada storage dan warehouse. Kemudian yang terakhir ada lantai non-produksi. Lantai non-produksi itu adalah area pada pabrik tetapi bukan untuk aktivitas produksi. Contohnya itu ada kantor, toilet, kemudian musola, fasilitas kesehatan, ruang loker, kemudian pintu masuk pekerja, ruang makan, dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.